gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan hanya denganmu, ku lewati. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kembali kami boleh datang beribadah di hadapan Tuhan. Satu kerinduan kami untuk kami boleh senantiasa tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kami tenang ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan, Kau kenyangkan dengan firman-Mu, Kau kenyangkan dengan hadirat-Mu. Bahkan kasih kuasa kemuliaan Tuhan melingkupi setiap kami di tempat ini. Setiap kami di tempat ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan Raja kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Ini pujian kami, ini ibadah kami. Kami naikkan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut Engkau. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama buka hati dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita mau datang memuji Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari bersama dengan segenap hati kita mau katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Sebab Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari sujud di altarnya. Ku bawa
buka dalam doa, kita siapkan hati kita, pikiran kita, agar kita boleh fokus kepada Tuhan pada malam hari ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami saat ini Tuhan akan belajar kebenaran firman-Mu, biar Engkau yang berbicara Tuhan kepada setiap kami para ladies, karena kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, dan firman-Mu adalah firman yang boleh mengubahkan setiap kami, sehingga kami boleh menjadi serupa dan menyenangkan hati-Mu selalu ya Bapa. Berikan kami hati yang lembut Tuhan, telinga yang mau mendengar seperti seorang murid, berikan hati kami, pikiran kami, jiwa kami, sehingga kami juga tidak sia-sia Tuhan dengan firman pada hari ini, namun kami boleh Tuhan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Kau pakai Tuhan mulut bibir hamba-Mu, sehingga apa yang Kau dari mulut hamba-Mu merupakan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Sukacita yang kita rasakan ya, walaupun mungkin setiap kita punya tantangan masing-masing, namun saya minta waktunya para ladies boleh dulu stop dari aktivitas atau kegiatannya masing-masing, namun kita mau sama-sama belajar akan kebenaran firman. Boleh ditampilkan PPT-nya, saya juga sudah siapkan PPT yang simple, namun semoga ini bisa memberkati setiap kita. Tema kita pada hari ini itu berbicara tentang, temanya adalah beauty inside dan outside. Oke, beauty inside and outside. Di sini terlihat ya, para ladies, kalau misalnya gambarnya itu ada lapisan luar, lapisan wajah yang kalau dibuka itu ada bunganya. Bunganya itu terlihat warna-warni dan segar. Jadi saya percaya ketika seseorang memiliki kecantikan baik itu dalam dan juga luar, itu seperti sekumpulan bunga-bunga yang indah, yang harum, yang wangi dan bisa menyejukkan hati. Saya percaya setiap kita, apalagi ladies ya, itu pasti suka melihat perkumpulan bunga-bunga yang indah. Betul ya? Apalagi sekarang kita juga sering banget bertemu dengan produk-produk yang ada aromanya tuh aroma bunga. Baik itu perfume, baik itu juga essential oil dan sebagainya. Karena kalau kita perhatikan wangi-wangian yang enak dihirup itu membuat kita juga melepas hormon stres, ya kan? Apalagi bunga-bunga ini siapa yang nggak suka bunga gitu? Apalagi bunga deposito ya. Tapi kita nggak membahas tentang bunga deposito karena saya percaya ketika kita memiliki inner beauty itu juga sama seperti bunga yang indah, yang segar-segar tadi itu. Bisa apa? Bisa menjadi berkat buat orang lain. Jangan sampai ketika kita tidak memiliki inner beauty, kita tuh malah ketika lapisan luar itu dibuka, kita seperti bunga yang sudah layu, yang sudah busuk. Artinya apa? Itu tidak sedap untuk dihirup. Atau orang-orang yang di sekitar kita itu tidak akan terberkati dengan adanya kita. Tapi ketika kita memiliki inner beauty, saya percaya orang-orang yang ada di sekitar kita, dimanapun kita berada, kita itu bisa menjadi berkat buat mereka. Amin? Puji Tuhan. Coba boleh kita lihat slide berikutnya. Berbicara tentang inner beauty, saya percaya ini para ladies yang ada sudah memiliki inner beauty dan outer beauty. Bagaimana kelanjutannya, itu kita harus memaintainnya. Saya percaya bunga-bunga yang indah di taman itu juga ada yang merawatnya. Betul? Ada yang menjaganya, mungkin kalau misalnya ada yang layu dipotong biar tidak berdampak buruk juga kepada bunga-bunga yang lainnya. Nah di sini ada pertanyaan nih, mana yang lebih penting, inner beauty atau outer beauty? Kalau dikatakan beauty inside dan outside, inside itu berbicara inner beauty. Sedangkan outer itu berbicara tentang outside-nya, dari beauty outside-nya gitu kan. Pertanyaannya mungkin mana yang penting? Tapi saya mau katakan keduanya itu penting. Tapi kalau kita belajar ya di pelajaran daripada gereja B sendiri, Gembala Senior juga sering banget mengingatkan kepada kita bahwa hidup itu ada prioritasnya. Ada sesuatu yang penting, ada yang lebih penting, dan ada juga yang harus. Oke, saya mau katakan inner beauty itu adalah sesuatu yang harus kita miliki. Bukan kata saya ya, para ladies, tapi kata firman Tuhan. Sedangkan yang penting itu adalah outer beauty kita. Nah, di sini dikatakan di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Dikatakan ya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saya percaya setiap kita mungkin
udah sering ya sekarang mendengar kata-kata, udah deh cari pasangan nggak usah yang ganteng-ganteng, nggak usah yang cantik-cantik gitu. Yang penting hatinya baik gitu. Sering ya kita dengar ya. Jangan sampai kita cuma makan cakepnya doang, jangan sampai kita makan gantengnya doang, tapi dalamnya zong gitu kan. Karena saya percaya segala sesuatu yang dari dalam itu mau bagaimanapun kita tutupin akan terlihat. Sebagus apapun, kayak misalnya tadi kan saya berbicara tentang kalau misalnya seorang memiliki inner beauty itu seperti bunga yang harum yang dinikmati orang. Tetapi kalau di dalamnya itu seperti bunga yang busuk, artinya penuh kebencian, penuh iri hati, pikiran negatif dan sebagainya. Mau sebagaimanapun di luarnya kita manis di depan orang, selama apapun itu pasti ada waktunya orang bakal ngelihat loh. Ini tuh semua pura-pura aja. Dalamnya itu akan kelihatan bagus apa enggak. Waktu yang akan menjawab. Namun saya percaya ketika Tuhan juga berbicara, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah, tapi Tuhan melihat hati kita. Jadi dikatakan mana yang harus kita jaga, yaitu hati kita. Tapi outer beauty itu juga penting. Makanya sering kali ya kalau misalnya baik itu gembala juga sering mengingatkan untuk kita sebagai orang Kristen, apalagi orang Kristen itu pasti kan dilihat orang ya, itu harus berpenampilan yang pantas. Oke? Berbicara tentang inner beauty, mungkin kita ngerasa ya, kayak mungkin gak sih ada orang yang udah cantik, baik. Saya mau kasih satu tokoh di Alkitab yang ketika saya baca itu luar biasa juga. Kenapa? Karena saya melihat bahwa bukan hanya cantik dari luar, namun dia juga memiliki inner beauty. Boleh di next slide berikutnya? Kita akan belajar dari satu tokoh yaitu Abigail. Sering dengar ya? Atau mungkin baru dengar. Kita akan belajar Abigail ini kita baca di 1 Samuel 25 ayat yang ketiga, ayatnya ada di sini. Saya ambil yang ini aja ya. Perempuan itu bijak dan cantik. Seorang yang bijak, saya yakin hatinya itu pasti baik. Karena apa? Orang yang bijak kalau misalnya kebijaksanaan itu datang dari Tuhan, benar ya? Para ladies, kebijaksanaan itu datang dari Tuhan. Tapi ketika kalau hati kita nggak baik, kebijaksanaan datang dari Tuhan, ketika kita nggak bisa menangkap atau hati kita nggak bersih, itu kebijaksanaan kan mental. Artinya apa? Kita nggak menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Makanya kenapa ketika orang yang bijaksana, saya percaya hati mereka juga pasti adalah hati yang baik. Dan di sini dikatakan Abigail, di sini dikatakan 1 Samuel 25 ayat ketiga, perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Saya tidak berbicara tentang pasangannya ini karena kita adalah ladies devotion. Nah, di sini saya mau katakan ketika kita memiliki inner beauty, ada sesuatu yang bisa kita dapat, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan dari mana? Kita ambil satu ceritanya dari Abigail ya. Di 1 Samuel 25 ayat 13 sampai 19. Ini ada cerita, saya ceritakan secara cepat saja. Jadi pada saat itu Daud itu kan ada dalam masa pelarian, persembunyian dia karena dikejar oleh seorang Saul, Raja Saul gitu kan. Nah, Daud itu bersembunyi bersama ada orang-orang yang bersama dengan dia, bisa dikatakan dengan pengikutnya gitu. Nah, saat itu dia bersembunyi di satu tempat, di mana tempat itu banyak kambing dan domba peliharaan punya orang yang namanya Nabal. Orang yang punya Nabal. Nabal itu adalah suami daripada Abigail. Nah, mereka itu menjaga ternaknya, menjaga kambing dombanya, sehingga tidak ada dicuri orang, atau hilang, atau mungkin sakit, dan sebagainya. Mereka itu menjaga ternak-ternaknya Nabal, orang yang kaya. Banyak ya, dia punya ternaknya. Nah, satu saat, Daud itu menyuruh salah satu pengikutnya untuk datang kepada Nabal, meminta persembahan kayak bagian, karena saat itu di waktu yang tepat juga ya Daud meminta, karena di saat pengguntingan bulu domba, artinya ketika di saat Nabal itu melakukan seperti pesta lah. Saya percaya ketika kita lagi pesta kayak hajatan ya, nikahan atau ulang tahun seseorang, itu seorang itu punya hatinya beda moodnya ya, pasti berbagi makanan dengan orang-orang, berbagi sukacita lah dengan orang lain. Nah, saat pesta itu, di waktu pesta-pesta itu, Daud menyuruh utusannya datang kepada Nabal meminta bagian, karena dengan sopan ya pastinya ya, bujangnya Daud itu meminta dengan sopan juga bagian untuk persembahan bagi orang-orang Daud, dan Daud juga yang sudah menjaga kambing dombanya Nabal. Tetapi Nabal itu
Kalau dikatakan tadi kan orangnya kasar dan jahat. Jadi Nabal itu bukan cuma menolaknya tidak dengan sopan ya, menolaknya itu dengan tidak sopan. Dan sambil mungkin kata-katanya juga kasar. Jadi melukai hati Daud, sehingga bujangnya balik ke Daud, dikasih tahu nih, intinya Nabal itu menolak kita, bahkan dia seperti mengejek Daud. Nah, akhirnya Daud marah, dikatakan di 1 Samuel 25 ayat 13 sampai 35. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Disuruh bikin mau melawan orang Nabal itu. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya, Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada tuan kita. Jadi bujangnya Nabal itu dengar nih berita bahwa Daud mau menyerang rumahnya, seisi rumahnya Nabal. Jadi bujangnya tuh ngomong ke Abigail, singkatnya kayak gini, nyonya, nyonya gitu kan. Biasa kan kalau misalnya bawahan kalau ngomong, nya itu Daud lagi dalam perjalanan mau nyerang kita. Karena si bapak itu menyakiti hatinya Daud, memaki-maki mereka sehingga Daud marah dan mau menyerang mereka. Padahal orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Berikutnya, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Jadi ini dikatakan ya Daud dan orang-orangnya Daud itu menjaga kepunyaannya Nabal. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti dan 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Oke, sampai di sini dulu. Saya mau katakan di sini, ketika seseorang memiliki inner beauty, saya percaya yang dipikirkan itu bukan hanya diri dia sendiri. Kalau misalnya saya berpikir ya remeh saya dapat ketika baca ini luar biasa banget Abigail. Benar-benar dikatakan dia memiliki orang yang baik hati itu karena apa? Ketika, mungkin kita bisa berpikir ya, ketika Abigail tuh baik, cantik, tapi punya suami tuh kasar, jahat. Dia tahu kalau misalnya ada Daud dan orang-orangnya akan menyerang. Kalau misalnya dia jahat, saya percaya dia akan kabur sendiri. Ya, dia bawa barang-barang atau harta yang berharga, dia kabur sendiri. Mungkin dalam pikirannya biarin aja lah itu diserang nggak apa-apa. Yang penting saya selamat gitu kan. Karena mungkin dia tahu kalau misalnya dia ngomong ke suaminya atau apa, mungkin malah jadi lebih berabe urusannya kayak gitu. Tapi Abigail itu baik, dia memikirkan orang-orang seisi rumah dia. Bahkan saya percaya mungkin di Nabal itu orang kaya, jadi hamba-hambanya atau yang bekerja dengan mereka itu juga dipikirkan. Jadi dia tidak egois. Sama halnya saya percaya ketika kita juga memiliki inner beauty, kita belajar dari Abigail. Kita harus memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena saya percaya Tuhan akan memberikan hikmat ketika hati kita baik. Ya, karena hikmat yang dimiliki Abigail itu luar biasa, Bapak. Para ladies, kita bisa buka ayatnya, coba di slide-nya boleh ditampilkan. Nah, di sini ketika hati sudah baik, hikmat yang dari Tuhan itu bisa ditangkap oleh Abigail. Saya percaya menjadi seorang wanita menjadi seperti Abigail itu tidak gampang. Ketika dia dengar satu berita buruk, biasanya wanita tuh aduh gimana nih gitu kan. Tapi dia enggak, dia tetap tenang dan cepat mengambil keputusan yang bijak. Di 1 Samuel 25 ayat 18 sampai 23 dan di 1 Samuel 24 sampai ke 31, mungkin saya jelaskan singkat aja. Hikmat yang didapat itu oleh Abigail, hikmat bagaimana dia bertindak dan dia berbicara. Ketika ada masalah dia tahu, ketika Daud mau menyerang dia langsung siapin makanannya.
Yang tadi sudah dikatakan kan, makanan-makanan enak itu dapetin buah-buah yang terkenal pada zamannya itu seperti kismis, itu juga disiapkan, anggur yang baik juga dikasih, dan ketika itu dia langsung datengin Daud. Bukan cuma kasih barang doang, tapi dia tahu gimana cara dia berbicara, sehingga bisa meredakan emosi seorang Daud yang sedang marah. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledai. Ini hikmat atas tindakannya Abigail saat itu. Lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya ke tanah. Jadi saat itu dia langsung kasih tunjuk kalau benar-benar dia minta belas kasihan. Bukan artinya dia datang minta maaf dengan kesombongan. Abigail saat itu juga punya kuasa karena dia adalah seorang wanita atau seorang istri daripada Nabal, orang kaya. Dan semua orang kenal kalau Nabal itu orang kaya. Tapi Abigail saat itu mau merendahkan hatinya. Dia mau juga menunjukkan bahwa dia butuh belas kasihan daripada seorang Daud. Ketika Abigail melihat Daud, segera ia turun. Ya kan? Dia langsung sujud menyembah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, kata-kata yang penuh hikmat ini dikatakan, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Jadi dia langsung memiliki kata-kata yang tepat. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Next. Oke, oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi kehidupanmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dengan mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Ini kata-kata daripada Abigail yang saat itu bisa menenangkan seorang Daud yang sedang marah. Saya percaya ketika kita juga tetap menjaga hati kita dari iri hati, kesombongan, atau segala sesuatu yang buruk di hadapan Tuhan, hikmat itu bisa masuk ke dalam diri kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan saya percaya para ladies di sini adalah ladies yang bijaksana, dan pasti bisa menyelesaikan setiap masalah mungkin yang ada, yang datang mungkin secara tiba-tiba, dengan sikap, dan perkataan, dan pemikiran juga yang bijak. Amin. Kita harus belajar dari Abigail. Nah, berikutnya, ketika kita memiliki hikmat, memiliki hati, yang kita dapatkan apa? Keselamatan. Keselamatan itu pasti bisa kita dapatkan. Boleh di poin yang ketiga itu dikatakan bahwa kebahagiaan dan keselamatan itu datang kepada Abigail, sehingga Daud juga boleh melepas emosinya, boleh memaafkan dan tidak jadi menyerang Nabal dan seisi rumahnya. Saya percaya ketika kita juga seorang ladies yang bisa menjaga hati kita, bisa menjaga hidup kita, dan bisa terus berbuat yang berhikmat di hadapan Tuhan, saya percaya kita itu pasti akan mendapat keselamatan. Keselamatan apa sih yang kita dapat? Kita percaya bahwa saat ini ketika kita mungkin ada beberapa yang sudah dari kecil Kristen, atau mungkin dalam pertengahan hidup kita baru mengenal Tuhan, saya percaya ketika kita mengenal Tuhan itu bukan karena hebatnya kita. Itu semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Namun ketika kita bisa percaya akan kelahiran Yesus, bisa percaya akan kebangkitan Yesus, kematiannya, kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke surga, ada satu hal yang kita tunggu sampai sekarang. Betul ya, para ladies, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ketika kita bisa menjaga hidup kita, hati kita, saya percaya keselamatan itu bisa ada, kebahagiaan itu bisa ada. Ketika kita bisa setia dan kita bisa taat, mempertahankan inner beauty yang ada dalam diri kita pasti akan bersama-sama Tuhan Yesus naik ke surga. Amin. Karena itulah yang kita nantikan. Dan sudah kita dapatkan pelajarannya juga dari gereja BES bahwa memang tanda-tanda itu sudah mulai digenapi dan akan terus bertambah penggenapannya. Jadi hati-hati sekali. Harus kita jaga ini hati kita. Jangan kita main-main lagi, jangan kita banyak kompromi lagi, tapi mari kita sama-sama menjaga terus hidup kita. Amin. Supaya apa? Supaya kebahagiaan, keselamatan itu boleh kita miliki. Oke, boleh kembali ke slide. Kita mau bahas tentang inner beauty. Ada 3 hal yang kita akan belajar selain kisah daripada seorang Abigail, seorang wanita yang cantik dan juga bijak. Nah, inner beauty di sini di 1 Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa.
Oke, kita sama-sama baca dan telaah bersama-sama kata-kata ini. Tetapi perhiasan kita, seorang wanita, ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, berasal dari roh yang lemah, lembut, dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Oke, jadi ada satu perhiasan yang sangat berharga di mata Allah. Mungkin kita secara manusia di dunia, kita melihat perhiasan itu yang indah ya, kalau misalnya diamondnya gede-gede gitu ya, mutiaranya gede-gede. Tapi di sini saya katakan bahwa itu tidak berlaku di mata Tuhan. Oke, karena kita tahu ketika kita nanti sudah kembali ke rumah Bapak, Tuhan itu nggak minta kamu punya diamond berapa, kamu bawa diamond berapa gede, berapa karat gitu kan. Yang ada nanti di sana diamondnya karatan semua gitu. Tapi yang Tuhan lihat adalah manusia batiniah yang tersembunyi, yang berasal dari roh yang lemah, lembut, dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi nggak mungkin seorang wanita punya roh yang lemah, lembut, tapi yang keluar dari mulutnya itu tidak sesuai dengan roh yang ada dalam dirinya. Karena dikatakan di Amsal 27 ayat 19, ini ayat yang sangat bagus. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi mau seperti apapun kita menutupi atau kalau zaman sekarang mungkin lebih gampangnya mau sebaik apapun kita fake sama orang lain di sekitar kita, itu nggak akan abadi. Pasti akan terlihat. Karena di Amsal sendiri dikatakan, seperti air mencerminkan wajah, hati itu mencerminkan manusia itu sendiri. Gak mungkin kita lemah lembut, gak mungkin kita gak mungkin kita berkata kasar kalau hati kita itu lemah lembut. Gak mungkin kita yang punya roh yang lemah lembut, tapi kita itu menyakiti orang. Gak mungkin kita yang punya roh yang lemah lembut, tapi hidup kita penuh dengan kebencian, iri hati, sakit hati, baper, dan sebagainya. Jadi di sini dikatakan, mari sama-sama kita koreksi hati kita. Saya percaya ketika hati kita mungkin lagi ada kegalauan, karena kayak kita salah deh ini, kayak kita salah deh itu. Kita harus respon itu semua, karena saat itulah Roh Kudus sedang mengoreksi hati kita, dan Roh Kudus mau mengingatkan kita, supaya kita jangan hanya melihat sisi negatif dari segala hal. Baiknya kita melihat segala sesuatu dari sisi yang positif. Amin. Biar kita biasakan hati kita itu hati yang penuh dengan kelemah lembutan dan tentram. Tentram ini berbicara tentang damai ya. Jadi haruslah kita menjadi seorang ladies yang membawa damai. Mungkin godaan tuh banyak ya. Ada yang ngajak gibah, ada yang ngomongin orang sana sini. Tapi ketika kita ingat nih, firman Tuhan katakan, perhiasan kita adalah roh yang lemah lembut dan membawa ketentraman. Haruslah kita menjadi penengah. Jangan dibumbuin, jangan ditambah lagi. Iya nih dia gini. Enggak. Tapi kita cukup diam, mungkin jangan nambahin kata-kata yang lain-lain, tapi hanya mendoakan dan mungkin bisa mengalihkan pembicaraan atau mengalihkan topik juga. Atau mungkin bahkan kita bisa kasih lihat kalau orang si A ini yang diomongin itu juga punya sisi positifnya. Amin. Oke, berbicara tentang kebijaksanaan, di Amsal 31 ayat yang 30 dikatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berarti kalau kayak gitu nunggu jadi istri orang kali ya, biar baru takut akan Tuhan. No, kita harus mulai sebelum jadi istri orang itu takut akan Tuhan. Karena kalau kita tunggu jadi istri orang takut akan Tuhan, jangan-jangan tuh nanti udah kebablas. Bukan takut Tuhan, nanti takutnya sama yang lain gitu kan. Tapi ketika di firman ini dikatakan, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji, saya percaya seorang istri yang takut akan Tuhan itu pasti dari gadisnya sudah takut akan Tuhan. Saya percaya karena istri itu, saya mau katakan, ketika kita menjadi seorang istri, saya seorang istri dan saya seorang ibu, ketika kita sudah menjadi seorang istri, itu peran penting kita untuk mensupport suami kita supaya tetap dalam koridor Tuhan. Ketika kita menjadi seorang ibu, kita itu punya peran yang sangat penting untuk mensupport anak-anak kita ada dalam koridor Tuhan. Kalau misalnya seorang ibu aja nggak tahu nih, seorang ibu yang baik itu seperti apa. Nggak tahu nih seorang ibu itu harusnya bawa anak-anaknya tuh doa ke siapa gitu. Kalau seorang ibu, seorang istri aja nggak jelas takutnya kemana, saya percaya keluarganya itu akan sangat-sangat sekali rapuh. Keluarga itu akan sangat gampang sekali untuk tergoda dengan hal-hal dunia. Karena
nggak nggak memang tidak mudah ya untuk kita masuk dalam satu hubungan rumah tangga. Tapi kalau misalnya fondasinya itu kuat, dikatakan kita tuh tiang doa ya, sering dengar ya seorang wanita, seorang istri itu tiang doa. Tapi kalau fondasinya aja rapuh, nggak ada tiangnya, itu saya percaya kalau ada masalah, kalau ada ujian itu pasti gampang, gampang roboh. Tapi ketika kita seorang wanita yang dari kita muda sudah takut akan Tuhan, kita berumah tangga, kita menjadi seorang ibu, ketika ada masalah, badai, cobaan dan sebagainya, kita tetap kuat dan kita nggak pernah jatuh karena kita percaya ada Tuhan Allah yang luar biasa. Mungkin seperti seorang Abigail, dia memiliki suami itu suami yang jahat, yang kasar. Tapi saya percaya kalau zaman dulu ya, para ladies, tidak dijelaskan kenapa Abigail itu bisa mau sama seorang yang bernama Nabal. Tapi kalau zaman dulu itu lumrah sekali untuk seorang dijodohin ya. Apalagi Nabal itu adalah orang kaya. Ya mungkin kita nggak tahu orang tuanya ngejodohin atau gimana. Tapi persoalannya di sini yang mau saya ambil, ketika Abigail seorang yang bijak, tetapi Nabal pasangannya mungkin nggak bijak, tapi Abigail itu bisa tetap selamat, bisa tetap menjadi berkat juga buat orang lain. Nah di sini apa? Memang harus seorang ladies itu yang kuat dulu fondasinya, imannya harus kuat, baru bisa doa, bisa menyelamatkan keluarganya, bisa menyelamatkan anak-anaknya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena saya percaya mungkin saat itu juga Abigail sudah punya anak ya, para ladies. Jadi saat itu dia juga memikirkan bagaimana dia bisa menyelamatkan anak-anaknya dari serbuan atau perlawanan dari Daud itu. Nah, di sini saya percaya ketika kita para ladies bisa takut akan Tuhan, Tuhan itu juga pasti melihat hati kita. Dan Tuhan terus akan menjaga keluarga kita, jaga orang-orang yang terdekat dengan kita. Dan kita boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Nah, berikutnya inner beauty itu saya mau katakan outer beauty ada di dalam inner beauty. Kenapa? Orang yang memperhatikan tubuhnya itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Karena dikatakan di sini, Ibu Fiona boleh tolong bacain ayatnya di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Ya, di sini dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait. Bait itu mungkin sekarang kita ngelihat bahwa seperti gereja. Kalau gereja itu kalau misalnya kita berjemaat di gereja satu atau gereja best misalnya, terus ada sampah, ada sesuatu yang kotor, ada yang mungkin ada anak kecil coret-coret temboknya, tembok di gereja. Nggak mungkin kan kita tambahin coret-coret tembok itu. Tapi kita pasti mikir cari cara gimana nih coretannya bisa hilang, atau kalau ada sampah kita bersihin. Itu sama dengan diri kita. Dikatakan diri kita itu adalah bait, bait Allah. Nggak mungkin seseorang yang hatinya baik, nggak mungkin seorang yang punya inner beauty tidak menjaga appearance-nya, penampilannya. Karena dikatakan kita itu adalah bait Allah loh. Orang tuh lihat kita tuh mungkin apalagi ketika kita seorang yang sudah rajin bergereja, pelayanan dan sebagainya, orang itu pasti ngelihat kalau misalnya kita mukanya lusuh, mukanya enggak dirawat, badannya juga nggak dijaga dan sebagainya, penampilannya asal-asalan, pasti orang bakal ngelihat. Pasti orang bakal bilang, kayak gitu toh. Kayak gitu toh yang udah pelayanan atau apa. Pasti ada penampilan. Tapi ketika kita sudah percaya Tuhan, dan kita belajar hari ini ya, ketika kita ada belajar juga bahwa outer beauty itu adalah bagian dari inner beauty, saya percaya para ladies di sini akan lebih memperhatikan diri kita. Bukan untuk hanya dilihat orang. Karena kita menghargai apa yang sudah Tuhan kasih ke kita. Bukan artinya kita fokus untuk membenahi diri kita ya, sampai akhirnya kita sibuk operasi muka, potong rahang. Zaman sekarang itu kayaknya udah lumrah banget ya, orang-orang melakukan operasi plastik. Bahkan saya juga lumayan kaget sekarang influencer yang ada di Indo itu juga udah mulai banyak yang kayak kesannya tuh nggak apa-apa lah operasi plastik. Saya juga nggak menyalahkan, tapi hati-hati kalau kita bisa merusak rupa Allah yang Tuhan udah kasih ke kita. Saya percaya setiap kita tuh cantik, setiap kita tuh udah sempurna. Tapi mungkin ada beberapa yang perlu dirapikan. Tapi kalau misalnya nggak penting atau hanya karena ambisi kita aja, mukanya mau mirip si artis A atau mukanya mau mirip siapa itu yang Blackpink itu anggotanya mau siapa mirip siapa. Tapi kalau akhirnya kita malah
potong rahang, potong ini, potong itu akhirnya kita kadang itu jadi kebawa oleh ambisi kita, sehingga nggak akan pernah puas. Mungkin terakhir saya bawain firman juga di Ladies Devotion, saya ada kasih foto ya, satu orang yang dia itu ya kalau boleh dikatakan kurang bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih, sampai akhirnya dia kecanduan untuk operasi atau untuk permak mukanya, sampai akhirnya dia nggak jelas itu jadi apa. Mukanya tuh udah bener-bener nggak berbentuk lagi. Tapi dia masih merasa dia itu kurang. Jadi kayak kecanduan operasi plastik gitu. Itu mungkin para ladies bisa cek sendiri ya beritanya. Jadi hati-hati. Merawat diri kita, melakukan perawatan tuh boleh. Tapi hati-hati jangan sampai kita terlalu terobsesi atau kecanduan. Malah bahaya. Jangan sampai nanti, yuk ikut ladies. Enggak deh, saya mau perawatan muka dulu. Harus tahu ya mana yang penting dan mana yang lebih penting. Perawatan sekarang gampang, pakai skincare juga udah pada bagus dan murah-murah. Apalagi saya nggak promosi, saya juga nggak jualan. Tapi kalau para ladies lihat, banyak sekali sekarang company-company skincare itu lagi perang harga ya, jadi banyak diskon dan sebagainya. Mungkin kita bisa, yang penting muka kita tuh nggak kering. Yang penting muka kita itu juga fresh dilihat orang. Kalau misalnya muka kita fresh, itu kan pasti orang juga di sekitar kita juga nggak kebawa lemes gitu. Kalau misalnya kita mukanya juga lusuh, mukanya nggak fresh, orang mau ngomongin masalah aja ngeliat kita jadi kayak tambah masalah gitu. Jadi hati-hati, kita harus memperhatikan penampilan kita juga ya, karena tubuh kita adalah bait Allah. Jaga penampilan kita, jaga hidup kita, jaga semuanya harus dijaga, karena kita itu bukan diri kita sendiri. Oke, berbicara tentang outer beauty, boleh next slide. Nah, di sini ada beberapa tips yang ada juga di firman Tuhan ya. Outer beauty itu kan penampilan yang bisa terlihat oleh orang, tapi harus cantik, harus bagus, harus baik. 1 Korintus 6 ayat 19 yang tadi dibacakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Hati-hati ya, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi jangan kita ngelakuin hal-hal yang mendukakan Allah. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini statement yang harus kita ingat, para ladies. Jadi jangan kita bangga dengan diri kita, jangan kita merasa saya bisa pelayanan, saya bisa kenal Tuhan, saya bisa ini itu, atau saya bisa membuat orang ke gereja itu karena saya yang hebat. Itu enggak. Itu semua karena kebaikan daripada Tuhan. Nah, ini ada 3 tips atau 3 poin yang ada di dalam outer beauty. Yang pertama, lifestyle. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Dikatakan di sini ya. Makanya kenapa kita harus menjaga diri kita. Kalau kita makan sembarangan, kalau kita tidurnya aja nggak teratur, itu secara kesehatan aja tidak baik. Kalau kita juga kurang minum, kalau kita juga jarang exercise, itu juga nggak baik buat tubuh kita. Dan ketika kita tidak membuat diri kita ini baik, kesehatannya dan sebagainya, dikatakan di sini, jika ada orang yang membinasakan bait Allah. Artinya apa? Ketika kita membuat penyakit itu nongol karena habit kita, karena kebiasaan kita, itu artinya kita nggak menjaga bait Allah, para ladies. Jadi di sini saya juga menurut saya bagus banget firmannya, karena apa? Ini mengajarkan kita bahwa kita itu ketika kita tahu bahwa tubuh kita bukan diri kita, punya kita sendiri, kita harus menjaga. Kenapa kita harus olahraga? Kenapa exercise nggak usah olahraga yang berat-berat, nggak usah, jalan sore aja 30 menit, 1 jam, atau makan buah, makan sayur, itu harus ya. Terus minumnya cukup, tidur, ini bukan kelas kesehatan, tapi ini tuh ada dalam firman Tuhan. Gimana kita harus menjaga lifestyle kita, pola makan kita, dan sebagainya. Itu ada, karena apa? Lifestyle kita juga menentukan kesehatan kita. Tanpa terkecuali misalnya ada mungkin beberapa penyakit yang kita nggak bisa kontrol, yaitu ada atau penyakit bawaan dan sebagainya. Nah, saya percaya ketika kita mau punya outer beauty kita, ada lifestyle itu harus kita jaga. Amin. Kalau di sini yang kedua, itu tentang penampilan kita. Di 1 Timotius 2 ayat 9 dikatakan, demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Di sini saya mau simpulkan bahwa seorang wanita harus berdandan atau berpenampilan yang pantas. Nggak mungkin ya kita pakai baju renang itu di mall gitu kan, nggak mungkin. Atau kita pakai baju
buat baju renangnya juga di gereja itu kan juga nggak mungkin. Harus tahu menempatkan diri dan punya penampilan itu yang pantas untuk dilihat oleh orang. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah etika. Etika itu berbicara di Roma ayat 13 dikatakan, maka marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Artinya apa pada siang hari? Kalau zaman dulu ketika Paulus menuliskan Roma ini, kitab Roma ini, zaman dulu itu bukan seperti sekarang ya, mungkin lampu di jalan tuh udah terang, lampu di jalan. Tapi zaman dulu itu lampu, kalau udah malam, itu gelapnya benar-benar gelap. Orang kadang mungkin harus bawa obor sendiri. Nah, di sini dikatakan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Artinya, walaupun nggak dilihat orang, walaupun mungkin nggak kelihatan oleh orang lain, tapi tetap kita tuh harus punya etika yang tepat, harus berintegritas. Walaupun dilihat atau nggak dilihat orang, kita harus punya kesopanan, harus punya apa ini di etika itu dikatakan integritas, moral, kejujuran dan sebagainya itu harus kita miliki. Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dengan perselisihan dan iri hati. Nah, di sini dikatakan lagi, mari para ladies kita terus jaga hati kita supaya kita juga bisa terpancar dari outer beauty kita sehingga kita bisa mewakilkan nih bahwa Tuhan hidup dalam kita dan kita boleh menjadi berkat, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan dan kita juga boleh bisa menyelamatkan orang-orang di sekitar kita, terlebih keluarga kita. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya para ladies mungkin ada keterbatasan kata-kata yang saya keluarkan, tapi firman yang boleh kita baca pada hari ini boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah menjadikan kita wanita yang sempurna. Dan bagaimana kita bisa menjaga kecantikan baik itu dari dalam dan luar kita, dan dari luar itu sampai Tuhan Yesus nanti datang kedua kalinya. Itu adalah tugas kita saat ini. Saya percaya setiap kita mau diubahkan dan mau menjadi wanita-wanita yang bijaksana dan baik hati. Amin. Puji Tuhan, kita akan tutup dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa, hamba sudah selesai berbicara. Hamba percaya bahwa para ladies yang saat ini mendengarkan firman-Mu akan diberkati dan biar firman ini boleh terngiang terus ya Bapak, boleh menjadi rema bagi setiap ladies pada malam hari ini sehingga setiap kami memiliki kecantikan baik itu dari dalam dan dari luar karena kami percaya Tuhan kecantikan semuanya itu akan kami miliki ketika kami sungguh-sungguh mencari Engkau dan biar kami mampu Tuhan, biar kami boleh tetap kuat Tuhan untuk terus menjaga kecantikan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami boleh memancarkan inner beauty kami dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa, layakan kami terus di hadapan-Mu, Bapa. Mampukan kami, Tuhan, dalam setiap perkataan kami, dalam setiap pikiran kami, Tuhan, dalam setiap perilaku kami, sehingga kami boleh mencerminkan ada Tuhan Yesus yang hidup dalam diri kami, ada Roh Allah yang hidup dalam diri kami. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, biar semuanya boleh terus berjalan dalam rencana-Mu, dan setiap masalah yang kami miliki Tuhan, pergumulan yang kami miliki, kami percaya bahwa Engkau akan campur tangan, Engkau akan memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Kita dekatkan tangan kita di dada, para ladies, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ladies yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia, dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus yang membuat hati kita berkobar, dan roh kita menyala-nyala dalam kasih semula, roh kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. dalam kasih-Mu Kau membawaku naik dalam kuasa-Mu aku berlindung dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang berjalan denganmu ku lewati semua dalam kasih